Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kasus TKI asal Pati, Jawa Tengah yang ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah koper di Jepang. Yang lebih mencengangkan, kasus ini terjadi oleh sesama TKI. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Bagi beberapa orang, bekerja di Jepang adalah sebuah impian. Di samping gajinya yang besar, mereka jauh-jauh ke Jepang hanya ingin merubah nasib menjadi lebih baik. Sebagian besar, mereka berbondong-bondong ke Jepang menjadi tulang punggung keluarga. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, mereka rela jauh dari keluarga. Namun apa jadinya jika salah satu anggota keluarga mereka yang berada di Jepang tidak ada kabar selama beberapa tahun dan justru ditemukan sudah tidak bernyawa? Betapa hancurnya keluarganya mendengar berita ini. Kasus ini menimpa seorang TKI asal Pati bernama Aris Setia Irawan berusia 20 tahun. Aris merupakan warga Dukuh Ketri, Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aris dikenal anaknya gaul, supel, dan baik, serta tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Aris rela merantau ke Jepang dan bekerja di sana. Aris berangkat ke Jepang sejak tahun 2016. Ia ikut program magang dari sebuah lembaga penyalur di Sleman, Yogyakarta. Sejak saat itu, Aris selalu memberi kabar dengan keluarganya di rumah via telepon. Bahkan 2-3 kali dalam seminggu, Aris selalu menelpon keluarganya di rumah. Hingga pada bulan Desember 2021, Aris tidak lagi menghubungi keluarganya. Bahkan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Panik, sedih, tentu saja dialami keluarganya. Namun, keluarganya di Indonesia mengira kalau Aris ditangkap karena overstay. Tapi siapa sangka, Aris justru dilaporkan hilang. Karena tidak ada kabar dari Aris, keluarga Aris mencari informasi tentang keberadaan Aris di Jepang. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Hingga pada Rabu 19 April 2023, sebuah akun Twitter centang biru @KevinPramudiaUtama mengejutkan jagat maya setelah membagikan unggahan yang menginformasikan dugaan seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah tewas dibunuh di Jepang. Dalam tweet itu juga disisipkan screenshot atau tangkapan layar berita dari media di Jepang. Dalam akun miliknya, ia menuliskan, WNI yang tinggal di Jepang lagi dikejutkan sama berita ini. Polisi Jepang baru saja menemukan mayat WNI di dalam sebuah koper di prefektur Fukushima. Korban sudah hilang sejak Desember 2021 setelah makan bersama dengan ketiga tersangka yang juga WNI sekaligus teman kerja. Sudah gila. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa nyawa korban diduga dihabisi oleh 3 orang sesama WNI di Jepang. Para pelaku disebutnya sudah diringkus oleh kepolisian otoritas setempat. Berita yang beredar, korban adalah orang Pati yang dibunuh oleh salah satu pelaku orang Purwodadi. Tadinya menyerahkan diri 1 orang, sampai akhirnya ketangkap 3-tiganya. 2 cowok, 1 cewek. Diduga jenazah udah disembunyiin dari 2021, tapi baru dibuang bulan lalu. Sungguh gila, jelas akun itu. Mengetahui berita ini, keluarga Aris di Indonesia sangat terpukul. Mereka tidak percaya sesuatu telah terjadi pada anggota keluarganya di Jepang. Setelah 2 tahun tidak ada kabar, sekalinya ada kabar sangat menyedihkan. Berita menghilangnya Aris juga sempat diadukan ke Disnaker Pati. Mereka menyampaikan bahwa instansi menerima pengaduan dari warga Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Warga tersebut mengaku kehilangan kontak dengan keluarganya yang bekerja sebagai pekerja migran di Jepang. Identitas TKI tersebut yakni pemuda berusia 20 tahun bernama Aris Setia Irawan. Sebelumnya, polisi Jepang menerima laporan orang hilang, seorang pria asal Indonesia berusia 20-an tahun. Warga kota Konosu di Provinsi Saitama, sebelah utara Tokyo. Tidak diketahui keberadaannya selama sekitar 2 tahun. Sebelumnya, di wilayah pegunungan di kota Ono, Fukushima, polisi menemukan mayat di dalam koper di sebuah ladang sekitar 3 bulan setelah menghilangnya Aris. Namun karena tidak ada yang melapor, polisi Jepang tidak bisa mengungkap kasus tersebut dan menunggu adanya laporan orang hilang.
Hingga akhirnya ada laporan yang menyatakan orang hilang. Mereka menduga mayat tersebut adalah pria yang hilang itu. Setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian Jepang pada Selasa 18 April 2023 menahan 3 tersangka, 2 pria dan 1 wanita. Ketiga tersangka itu bernama Ahmad Zaifuddin, Dedi Setiawan, dan Suwati. Mereka tinggal di kota yang sama dengan pria yang hilang tersebut. Bahkan mereka juga merupakan teman sendiri. Sejauh ini, kepolisian menemukan bahwa pria itu hilang pada Desember 2021 setelah makan bersama dengan para tersangka. Kepolisian juga mengatakan terdapat luka di kepala mayat tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ketiga tersangka dan korban adalah overstay atau ilegal, sehingga kasus ini tidak terdeteksi dari awal. Dan baru-baru ini terungkap setelah adanya laporan orang hilang. Diketahui korban atau Aris setelah mereka makan dan minum bersama. Saat itu, Aris dan kedua tersangka, cewek dan cowok, makan dan minum-minum di apartemen. Saat Aris sudah mulai hilang kesadaran, dirinya kemudian dihantam balok tepat di kepalanya. Setelah itu, tubuhnya dibawa ke kamar mandi, lalu dimutilasi menggunakan arit. Setelah dimutilasi, kemudian tubuh Aris dimasukkan ke dalam koper. Selanjutnya, tersangka yang bernama Dedi dimintai tolong untuk membuang koper tersebut ke tempat yang cukup jauh. Dedi yang awalnya tidak tahu, ia pun bertanya kenapa koper ini dibuang dan juga ada darahnya. Hingga akhirnya Dedi pun diceritakan kejadian yang sebenarnya. Entah karena diancam atau bagaimana, Dedi pun hanya bisa diam saja dan merahasiakannya selama 2 tahun. Lalu pada akhirnya Dedi yang merasa bersalah atau apa karena sering ditelepon oleh keluarga Aris. Ia pun lantas mengungkapkan kebenaran yang ia rahasiakan selama 2 tahun ini kepada pihak kepolisian Jepang. Diketahui motif dari kasus ini, yakni adanya cinta segitiga di antara mereka. Selain menghilangkan nyawa Aris, mereka juga telah mengambil uang milik Aris sebesar 800 yen. Hingga kini, kasus ini masih dalam penyelidikan, sebab kedua tersangka belum mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, sudah ada laporan Dedi tentang kejadian yang sebenarnya. Bahkan orang tua Aris juga telah sampai di Tokyo untuk proses tes DNA untuk membuktikan bahwa itu benar Aris Setia Irawan. Untuk hukuman bagi tersangka, jika terbukti bersalah, mereka tidak akan dihukum di Jepang, melainkan akan dihukum di Indonesia. Sebab mereka termasuk overstay atau ilegal. Mereka juga tidak memiliki izin tinggal di Jepang, juga tidak membayar pajak, sehingga merugikan pihak Jepang. Namun bisa saja mereka dihukum di Jepang sebab kejadiannya berada di Jepang. Sehingga pemerintah Jepang akan mendiskusikan hal ini dengan pemerintah Indonesia. Hingga kini kasus ini masih dalam pemeriksaan. Dan semoga kasus ini segera selesai dan para pelaku dihukum yang seadil-adilnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, serta semoga Aris diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diterima amal ibadahnya. Sebaiknya, jika terjadi masalah, bisa diselesaikan secara baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di negara orang, kalau sudah seperti ini, bisa mencoreng nama baik negara kita sendiri. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.